Benda ini mengandung bahan radioaktif. Ini nggak bercanda. Kalau dilihat lebih dekat, jelas ini adalah simbol radioaktif. Oke, ini semua bermula dari sebuah post di grup Discordku. Tolong bantu jelasin bang, yang di sini ada sebuah gambar yang isinya adalah post Facebook. Minta tolong yang paham radioaktif. Aku nggak sengaja megang-megang ini. Lah ternyata ada tulisannya gitu. Kira-kira bahaya atau tidak? Apakah ini beneran bahan radioaktif? Kalau dilihat dari logonya, ini benar radioaktif ya teman-teman. Dan kalau kita cek AM241, ini adalah salah satu bentuk isotop unsur amerisium yang ternyata memang bersifat radioaktif. Dan setelah mencari tahu lebih lanjut, ternyata bahan amerisium 241 ini adalah bahan yang sering dipakai dalam smoke detector atau alat pendeteksi asap. Jadi bisa jadi ini adalah komponen dari sebuah alat pendeteksi asap. Alat pendeteksi asap sendiri, jenis tipe cara kerjanya macam-macam ya teman-teman. Salah satunya adalah tipe ionization smoke detector. Yang cara kerjanya adalah dia pakai ionisasi di udara dengan memanfaatkan bahan radioaktif. Biar lebih jelas, di sini aku pun udah beli bahan radioaktifnya alias smoke detektornya ya teman-teman. Yang di sini kalau diperhatikan di bagian belakangnya sini terlihat jelas bahwa memang ada simbol unsur radioaktif dan ada tulisannya AM241 amerisium 241 dengan kekuatan radiasi 0,9 mikrocurie. Oke, beneran ya teman-teman ini ternyata. Biar lebih jelas, mari kita bongkar dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak terjadi seperti Demon Core. Oke. Sip. Ini adalah bagian dalamnya ya teman-teman. Seperti ini. Kita buka lagi aja. Oh, masih ada lagi, masih ada pelindungnya terus teman-teman ternyata. Ini gimana ini caranya? Ternyata yang sini disolder. Dan iya. Oke. Ternyata yang aku lepas ini langsung kosongan ya teman-teman. Yang artinya amerisiumnya berarti ada di dalam pelindung ini. Oke, ini agak beda sama yang di postingan Facebook tadi ya. Berarti bisa jadi amerisiumnya ada di sini. Coba. Iya nggak sih? Oke, sepertinya amerisiumnya ada di dalamnya sini ya teman-teman. Nanti kita akan coba otak-atik lagi kalau kita bisa mengeluarkan isinya. Tapi sebelum itu kita bahas lebih dulu deh terkait dengan amerisium 241 ini. Amerisium adalah sebuah unsur dengan nomor atom 95 yang dia paling banyak dihasilkan adalah dari peluruhan plutonium. Dan amerisium ini adalah sebuah unsur yang sangat tidak stabil. Nggak stabilnya gimana? Untuk menstabilkan diri, amerisium ini memancarkan partikel alfa atau mengeluarkan radiasi alfa. Ingat ya, yang namanya radiasi itu sesimpel dia mengeluarkan pancaran. Dalam hal ini, amerisium 241 mengeluarkan pancaran partikel alfa untuk menstabilkan inti atomnya. Apakah radiasi alfa ini berbahaya? Aku udah pernah membahas di video sebelumnya ya teman-teman. Yang belum nonton silahkan bisa tonton dulu karena video ini membahas tentang dasar-dasar dari radiasi radioaktif. Radiasi alfa sendiri adalah jenis radiasi yang secara umumnya tidak berbahaya. Radiasi alfa sendiri sebenarnya dia adalah berupa pancaran dua buah proton dan neutron, sama seperti unsur helium tapi dia nggak ada elektronnya. Makanya muatan dari partikel alfa ini adalah positif. Karena muatannya yang positif ini, partikel alfa sangat mudah bereaksi dengan partikel udara di sekitarnya, sehingga dia sangat mudah dihentikan. Dia aja nggak bisa nembus kertas, dia juga nggak bisa nembus kulit. Justru radiasi alfa ini akan jadi berbahaya kalau sumber yang mengeluarkan radiasi alfa ini tertelan di dalam. Seperti contohnya dalam kasus Radium Girls.
Makanya di sini aku akan coba untuk ngetes nilai radiasinya ya teman-teman dengan nuklir detektor ini. Ini adalah Geiger counter. Ini baru beli juga by the way. Nuclear radiation detector. Oke, kita nyalain dulu untuk detektornya. Sip. Di sini kita biarin dulu detektornya biar dia bisa nangkep data background radiation dulu, biar nanti bisa lebih tepat kita perbandingannya. Oke, dari sini kita udah dapat datanya, teman-teman. Secara rata-rata, background radiation yang ada di daerah ini nilainya adalah di sekitar 0,09 mikrosievert per hour. Dengan nilai maksimalnya di sekitar 0,18 mikrosievert per hour. Ini nilai yang wajar, nilai yang normal untuk background radiation. Masih sangat-sangat wajar ya teman-teman. Dan kemudian nilai ini akan kita jadikan patokan kalau aku mendekatkan unsur amerisium 241 ini. Kalau memang dia mendeteksi ini sebagai sumber radiasi, maka nilainya akan jauh lebih tinggi daripada 0,18 mikrosievert. Bahkan mungkin lebih dari 1 mikrosievert dan seterusnya, teman-teman. Tapi seperti terlihat di sini, ketika aku mendekatkan ataupun menjauhkan amerisium ini, nggak ada perubahan yang signifikan pada hasil pembacaannya. Oke, nggak ada kenaikan ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita masuk ke hal menariknya. Seperti yang aku bilang tadi, radiasi alfa adalah radiasi yang sangat mudah untuk dihentikan. Jadi ketika di dalamnya sini, ketika ada amerisium, kemudian dia dikungkung dalam suatu wadah, maka radiasinya nggak bisa keluar. Bahkan andai kata dia pun nggak dikungkung di dalam sini, dia pun nggak bisa bergerak sampai jauh. Makanya di sini nggak kedeteksi nilai radiasinya dengan Geiger counter ini. Makanya untuk mengukur radiasi alfa biasanya di sini pakai detektor yang lebih akurat lagi, teman-teman. Dan makanya sebenarnya kalau dilihat di bungkusnya ya, bungkus alatnya, di sini sebenarnya tulisannya adalah dia bisa mendeteksinya X-ray, gamma rays, dan beta rays, teman-teman. Sinar X, sinar gamma, dan sinar beta. Kalau alfa dia nggak bisa mendeteksi karena saking sulitnya untuk melakukan deteksi radiasi alfa ini karena dia nggak bisa bergerak jauh. Nah makanya nanti biar alat detektorku ini nggak sia-sia ya, nanti aku mau beli bahan radioaktif yang lebih kuat ya teman-teman. Nanti kita akan coba ukur dengan alat ini beneran bisa terdeteksi ataukah tidak. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan awalnya yang tadi postingan Facebook, apakah ini berbahaya atau tidak? Jawabannya tidak berbahaya. Karena pertama, dia nilai dosis radiasinya sangat-sangat rendah. Kemudian dia tipenya adalah tipe alfa yang sangat mudah dihentikan. Jadi ketika ada pelindungnya, dia akan bisa berhenti. Bahkan ketika dia nggak ada pelindungnya nih, dia pun nggak bisa bergerak jauh. Bahkan andai kata dia bisa bergerak jauh, kena kulit dia pun nggak bisa menembus, teman-teman. Kemudian yang jadi pertanyaan lanjutannya, kenapa kok detektor asap ada yang menggunakan bahan radioaktif amerisium 241 ini? Nah, jadi cara kerjanya adalah seperti ini. Ini adalah untuk tipe ionization smoke detector. Di dalam rangkaian smoke detector ini ada plat positif dan negatif. Kemudian di tengah-tengahnya ada udara. Kalau kondisi biasa, maka udara ini nggak bisa mengalirkan listrik antara plat positif dan negatif ini. Jelas, keduanya nggak nyambung, di antaranya ada udara. Tapi kalau di tengah-tengahnya ini dikasih amerisium 241, maka sifat menarik akan muncul. Amerisium ini akan mengeluarkan radiasi alfa, di mana radiasi ini akan bisa mengionisasi udara. Artinya elektron akan terpisah dari unsur-unsur di udara. Udaranya jadi bermuatan, sehingga listrik pun bisa mengalir. Ini mirip seperti misalnya ketika kita nyambungin dua plat dan di antaranya dikasih air garam. Airnya punya ion sehingga kemudian listrik tetap bisa mengalir. Nah kemudian ketika ada asap, pancaran radiasi alfa ini tadi akan bereaksi dengan asapnya sehingga jumlah ionisasi di udara akan berkurang. Dan ada gangguan aliran listrik yang mengalir antara plat positif dan plat negatif. Inilah yang kemudian dideteksi oleh si detektor asap ini yang menunjukkan kalau ternyata lagi ada asap. Dia pun kemudian menyalakan alarmnya. Kemudian kalau kita lihat dari keterangan ini, kita dapat informasi lebih jelas kalau smoke detector tipe ini adalah hal yang aman kalau dihandle dengan benar.
Waduh, dihitung dengan benar ya. Benar gak ya ini tadi aku ya? Ya udah lah ya, kita bongkar aja teman-teman. Gimana ini ya? Coba kita. Bagian dalamnya udah agak kelihatan. Oke, nah kayaknya amerisiumnya yang di tengah ini ya teman-teman. Sepertinya iya. Oke. Yes, dan mari kita lihat teman-teman. Oke. Dan jadi kemungkinan besar ini adalah unsur amerisiumnya teman-teman. Cuman kita belum bisa memastikan karena kita nggak bisa mendeteksi pakai detektor pun kita nggak bisa mendeteksi nilainya. Apakah ini beneran radioaktif atau tidak? Makanya nanti aku akan berencana ya, ini masih berencana untuk beli bahan radioaktif yang lebih kuat atau aku mau bikin semacam cloud chamber untuk melihat visualisasi dari partikel radioaktifnya. Oke, demikian dulu teman-teman untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya memang ini adalah bahan radioaktif, tapi dia sangat aman, teman-teman. Jadi apakah aku perlu beli bahan radioaktif yang tidak aman? Yang lebih kuat untuk kita deteksi? Silahkan tulis di komen, teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.